Baik anak-anak, kembali lagi pertemuan dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan penjurnalan pelunasan obligasi. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang perjalanan pencatatan dari obligasi diterbitkan sampai obligasi dilunasi oleh perusahaan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak share di Google Classroom, yaitu tentang pelunasan obligasi. Nah, pelunasan obligasi ini ada dua, ada pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo dan ada pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian pada masing-masing pelunasan itu juga dibagi menjadi tiga ya masing-masing, yaitu yang pertama pelunasan obligasi jatuh tempo dengan nilai obligasi sesuai nilai nominal. Kemudian ada pelunasan obligasi saat jatuh tempo dengan nilai obligasi di atas nilai nominal, dan ada pelunasan obligasi saat jatuh tempo dengan nilai obligasi di bawah nilai nominal. Pada saat pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo juga ada tiga, sama, ada sesuai nominal, di bawah nominal, di atas nominal. Nah, untuk di bawah dan di atas nominal sudah Bapak jelaskan kemarin. Kalau ini jualnya di bawah daripada nilai nominal, maka nanti selisihnya akan dicatat sebagai akun disagio obligasi. Kalau nilai jual di atas daripada nilai nominal, nanti selisihnya akan dicatat sebagai agio obligasi. Baik, kita langsung contoh ke pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo yang nilainya sesuai dengan nilai nominal. Jadi jurnalnya dicatat, ini kan mulai dijual adalah tahun 2017 tanggal 1 Oktober dan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021. Jadi ada 4 tahun. Maka dari itu jurnal yang dibuat pada saat pelunasan, buatlah jurnal saat pelunasan. Ya, jurnalnya 1 bulan 10 tahun 2021 yang didebet utang dibayar 1 miliar. Beban bunganya 75 juta. Beban bunga ini didapat dari 15% dikali 6/12 dikali 1 miliar. Sama seperti penjelasan Bapak sebelumnya di perjalanan pencatatan obligasi dari awal sampai akhir. Sama seperti perhitungannya seperti itu. Jadi kan ini PT Marco perjanjiannya membayar 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 1 bulan 4 dan 1 bulan 10. Jadi bunganya setiap tahun itu ada 2 kali bayar bunga, berarti 6 bulan sekali. Maka dari itu bunganya yang dihitung 15% dikali 6/12 dikali 1 miliar, sehingga bunganya 75 juta dan kas yang dikeluarkan oleh PT Marco kepada nasabah pemegang obligasi adalah 1.075 juta. Saya rasa ini cukup mudah. Kemudian pelunasan obligasi saat jatuh tempo dengan nilai obligasi yang di atas nilai nominal. Nah, pada saat pelunasan obligasi ini, perusahaan akan menghitung amortisasinya karena ada nilai obligasinya itu di atas daripada nilai nominal, nilai jualnya. Nah, kita lihat contohnya. 1 Oktober 2017 PT Marco mengeluarkan 1000 lembar obligasi, 15% bunganya pada kurs 102%. Berarti kalau harga jualnya 102% kan di atas 100%, berarti itu namanya di atas nilai nominal. 1 juta per lembar jadi 1 miliar jumlah keseluruhannya, dan dijual atau jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021.
Pembayaran bunganya sama 1 April dan 1 Oktober. Buatlah jurnal pada saat pelunasan. Nah, jurnalnya akan seperti ini. Yang pertama, dicatat dulu bunganya berapa, sama perhitungannya seperti tadi, 1 miliar kali 15% kali 6/12, karena ya, pembayarannya 2 kali dalam setahun. Jadi 6/12 yang dipakai. Kemudian dicatat utang obligasinya kan 1 miliar, beban bunganya 75 juta. Jadi kas yang dikeluarkan oleh PT Marco 1 miliar 75 juta. Nah, kemudian karena nilai ini di atas dari nilai nominal, nilai jualnya di atas daripada nilai nominal, maka dari itu dicatat juga amortisasi atau pengurangan dari obligasi tersebut. Karena di atas dari nilai nominal, maka dari itu dicatat sebagai agio. Jurnalnya tanggal 1 bulan 10 tahun 2021 pada saat pelunasan, agio obligasi di debit sebesar 3.750, beban bunga di kredit 3.750. Dimana dapat sekian? Perhitungannya bisa dilihat di sini. Harga awalnya dikali persentase harga jualnya, 102% dikurang 1 miliar. Jadinya 1 miliar 20 juta dikurang 1 miliar, sehingga selisihnya mendapat 20 juta. Inilah yang akan dihitung sebagai amortisasi, atau 20 juta lah yang dihitung amortisasinya berapa per tahunnya. Atau ini boleh juga dengan cara seperti ini ya. Cara kedua boleh 100, caranya menghitung 102% dikurang 100%. Kalau nilai normal kan 100% ya. Berarti kalau dia di atas nilai nominal kan 102%. 102% dikurang 100% kan dapat 2%. 2% dikali 1 miliar kan dapat 20 juta. Itu boleh caranya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang diamortisasikan adalah selisih daripada nilai jual dan nilai nominal. Selisihnya yang didapat adalah 20 juta. Kemudian agio yang belum diamortisasi 9/12. Kenapa 9/12? Karena di sini pelunasannya kan bulan Oktober tahun 2021. Jadi yang belum diamortisasikan kan dari Januari sampai bulan 10, karena 10 dilunasi. Dari 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Karena Oktobernya tanggal 1, maka dia dihitung 9 bulan, bukan 10 bulan, 9 bulan. Jadi 9/12, Januari 2021 sampai Oktober 2021, dikali 20 juta bagi 4. 20 juta itu selisihnya yang akan diamortisasikan. Bagi 4, 4-nya itu adalah 4 tahun dari nilai pertama dijual, dari tahun pertama dijual sampai terakhir dilunasi sebanyak atau dengan waktu 4 tahun. Jadi dapatlah 3.750. Yang akan dicatat adalah 3.750.000. Itu agio obligasi. Kenapa agio? Sekali lagi karena ini pada saat jatuh tempo nilai obligasi di atas dari nilai nominal, maka dicatat sebagai agio obligasi di sebelah debit. Kalau misalnya di atas atau di bawah nilai nominal, nanti namanya adalah disagio obligasi, dicatat di sebelah kredit. Baik, kita lanjutkan ke pelunasan obligasi saat jatuh tempo dengan nilai obligasi di bawah nilai nominal. Ya. Jadi
Contoh soalnya kita bisa lihat 1 Oktober 2017 PT Marco mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 15% pada kurs 96%. Berarti harga jualnya kan 96%. Berarti namanya dia di bawah nilai nominal. Ini pembayaran bunganya masih sama 1 April dan 1 Oktober. Ya kita hitung dulu bunganya. Bunganya sama karena 6 bulan 15% kali 6/12 kali 1 miliar. Ini sama. Yang berbeda itu adalah perhitungan amortisasinya. Nah, di sini amortisasinya selisih yang didapat adalah 40 juta atau amortisasi atau selisih yang akan diamortisasikan adalah 40 juta. Atau disagio yang akan diamortisasikan adalah 40 juta. Untuk perhitungan disagio obligasinya didapatkan dari 100% dikurang 96% sehingga mendapatkan 4% dikali 1 miliar jadi 40 juta. Atau dengan cara ini, 1 miliar dikurangi 1 miliar dikali 96% kan 960 juta. Jadi 1 miliar dikurangi 960 juta mendapat 40 juta. Sama caranya ya. Persentasenya dulu dikurangkan boleh, langsung dengan cara seperti ini juga boleh. Jadi disagio yang akan diamortisasikan adalah sebesar 40 juta. Nah, kemudian perhitungan untuk jurnalnya, untuk jurnal disagionya adalah sebagai berikut. 9/12 dikali 40 juta bagi 4 karena 4 tahun. Kenapa 9/12? Sama kan pelunasannya dilakukan 1 Oktober 2021. Terakhir, pembayaran terakhir kan 1 Oktober. Nah, kemudian dari awal tahun kan dari Januari untuk 2021, Januari ke Oktober itu ada 9 bulan. Jadi 9/12 dikali 40 juta per 4 sehingga mendapatkan disagio amortisasi sebesar 7.500.000. Jadi jurnal yang dibuat pada akhir pelunasan adalah yang pertama jurnal pelunasan utang dan pembayaran bunganya. Kemudian yang kedua adalah jurnal amortisasi dari disagionya. Jadi beban bunga di debit, disagio obligasi di kredit sebesar 7.500.000. Oke, kita lanjutkan ke pelunasan obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Di obligasi tersebut dapat ditarik dan dibayar kembali sebelum jatuh tempo. Nah, selisih antara pelunasan dengan jumlah nilai buku obligasi akan diakui sebagai laba atau rugi akibat adanya penarikan obligasi tersebut. Langsung saja ke latihannya, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan obligasi saat sebelum jatuh tempo dengan nilai penjualan obligasi yang sesuai dengan nilai nominal. Contohnya dari PT Jaya yang menjual 1000 lembar obligasinya dengan bunga 12% dengan kurs 106% pada saat menjual dengan harga 100.000 per lembar. Obligasinya itu sebenarnya jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2018 dan bunganya akan dibayarkan pada 1 bulan 5 dan 1 bulan 11 setiap tahunnya. Namun di perjalanan obligasi tersebut dilunasi pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan kurs 100%. Maka jurnalnya bisa dilihat. Yang pertama kita adalah menjurnal bunga yang dibayarkan dari bulan Mei 1 Mei 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017. Itu perhitungannya 3/12 karena 1 Mei sampai dengan 1 Agustus 2017 itu ada 3 bulan. Kemudian bunga dari obligasinya adalah 12%.
kali 12% dikali 100 juta nilai nominalnya, sehingga dapat beban bunga yang harus dibayarkan dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus adalah 3 juta rupiah. Jurnalnya beban bunga di debit, kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Di samping perhitungan bunga, dihitung juga amortisasi daripada agio obligasi. Kenapa agio obligasi? Karena pada saat menjual waktu tanggal 1 November 2016 itu kursnya 106%, berarti di atas daripada nilai nominal 100.000 kali 1000 lembar, di atas dari 100 juta harga jualnya. Maka dari itu selisihnya itu dinamakan dengan agio karena lebih besar daripada nilai nominal. Agionya ini pada saat pelunasan dihitung dari bulan Mei sampai Agustus. Kenapa dihitung dari bulan Mei sampai dengan Agustus? Karena sebelum bulan Mei bunganya dan amortisasinya kan sudah dihitung dan sudah dibayarkan. Sedangkan dari Mei ke Agustus belum dibayarkan dan akan dilunasi sekarang. Jadi jurnalnya di debit agio obligasi sebesar 750, beban bunga 750. Perhitungannya bisa dilihat, amortisasinya dihitung dulu. Ini selisihnya 6% ya. 106% dikurangi 1%. Selisihnya mendapat 6% dikali 100 juta dibagi 24 bulan, 2 tahun. Jadi ini dicari dulu amortisasi per bulannya sehingga mendapatkan 250.000 amortisasi per bulannya. Atau boleh juga langsung dikalikan seperti ini, 106% dikali 100 juta, kemudian 100 kan dapat 106 juta, 106 juta dikurangi 100 juta dapat 6 juta, 6 juta bagi 24 bulan mendapat hasilnya 250.000. Itu cara kedua. Cara pertama seperti ini. Barulah dihitung amortisasi agionya selama bulan Mei 1 bulan 5 2017 sampai pelunasan 1 bulan 8 2017, sehingga amortisasi agio pada saat tahun 2017 pada saat pelunasan 3 kali 250.000 750.000. Catatannya sudah ya, agio obligasi di debit, beban bunga di kredit. Kemudian perhitungan atau penjurnalan terakhirnya pada saat dilunasi yaitu adalah utang obligasi di debit 100 juta. Itu kan nilai nominalnya. Kemudian agio obligasi di sini adalah agio obligasi yang belum diamortisasikan. Jadi ini cara perhitungannya. Kan dilunasi 1 bulan Agustus 2017. Jadinya yang terakhir dibayar kan sebelum tanggal 1 bulan Agustus 2017. Jadi yang belum diamortisasi agionya adalah tanggal 1 bulan Agustus 2017 sampai dengan yang seharusnya jatuh tempo kan 2018 tanggal 31 Oktober sampai dengan 31 bulan 10 2018. Jadi total agio yang belum diamortisasikan adalah 14 bulan. 14 dikalikan 250 sehingga mendapatkan 3.500.000. Inilah dimasukkan sebagai agio obligasi. Kas yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 100 juta. Sehingga di sini terjadi laba pelunasan obligasi sebesar 3.500.000. Harga kurs pada saat pelunasan kan 100%. 100% dikali 100 juta tetap 100 juta. Kemudian agio yang belum diamortisasikan 3.500.000. Sehingga nilai buku obligasi harusnya kan 103.500.000. Cuman perusahaan pada saat jatuh tempo tersebut membayar cuma 100 juta
Jadi dia mendapat laba pelunasan obligasi sebesar 3.500.000. Baik, selanjutnya adalah pelunasan obligasi saat sebelum jatuh tempo dengan nilai penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Soalnya masih sama dengan bunga yang sama, cuman bedanya pada saat pelunasan dia menggunakan kurs 96%, jadi di bawah daripada nilai nominal. Jurnal tanggal 1 bulan 8 2017 pada saat pelunasan untuk catatan beban bunganya masih sama seperti sebelumnya, karena 3 bulan 3/12 kali 12% dikali 100 juta sehingga mendapat 3 juta. Kemudian untuk agio yang dihitung juga 3 bulan dari bulan terakhir bayar bunga sampai dengan bulan pelunasan, sama 3 kali 250 sehingga mendapatkan hasilnya 750 untuk agio obligasi yang dibayarkan pada saat pelunasan. Nah, untuk jurnal keseluruhannya, jurnal pelunasan obligasinya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu utang obligasi 100 juta, agio obligasi. Agio obligasi yang dimaksud di sini adalah agio obligasi yang belum diamortisasikan dari bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan jatuh tempo seharusnya 31 Oktober 2018. Jadi jumlahnya 3.514 dikali 250.000. Kemudian untuk kas yang keluar adalah 96 juta karena pada saat pelunasan kursnya itu atau nilai jualnya itu 96% dari nilai nominal. Nilai nominal 100 juta, 96% dari 100 juta adalah 96 juta. Jadi nilai nominal yang seharusnya 100 juta, kemudian ada agio yang belum diamortisasi sebesar 3.500.000 sehingga nilai buku obligasi sebenarnya adalah 103.500. Sementara yang dibayarkan oleh perusahaan cuma 96 juta, jadi perusahaan mendapat laba pelunasan obligasi sebesar 7.500.000. Maka jurnalnya akan seperti ini. Utang obligasi 100 juta, agio obligasi 3.500.000, laba pelunasan obligasi 7.500.000 dan kas yang keluar 96 juta. Baik, kemudian terakhir untuk pelunasan obligasi saat sebelum jatuh tempo dengan nilai penjualan obligasi di atas nilai nominal. Nah, di atas nilai nominal soal yang sama, cuman berbedanya pada saat penjualan dengan kurs 104%. Nah, untuk yang di jurnal sama, beban bunga 3 juta ini sama. Bedanya adalah pada saat perhitungan jurnal pelunasannya. Utang obligasi debit, agio obligasi tetap debit 3.500.000. Kemudian karena pada saat penjualan kursnya mencapai 104%, jadi lebih tinggi daripada nilai nominal yang 100 juta, maka harga pada saat melakukan pelunasan, perusahaan mendapat harga sebesar 104 juta, melebihi dari harga nominal. Agio yang belum diamortisasikan 3.500.000 sehingga nilai bukunya adalah 103.500.000. Nilai buku lebih kecil daripada harga jual, maka perusahaan mendapatkan rugi pelunasan obligasi. Rugi pelunasan obligasi dicatat di sebelah debit. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Utang obligasi debit, agio obligasi debit, rugi pelunasan obligasi di debit, kas di debit sebesar 104 juta. Nah, demikian penjelasan obligasi materi kedua yang sudah Bapak share di Google Classroom. Untuk berikutnya Bapak akan berikan latihan dan mudah-mudahan video ini berguna untuk belajar kalian karena kita masih belajar secara daring. Baik, terima kasih.